Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bertemu kembali bersama saya Riza Elvira MPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasaman Barat dengan Bapak Fasilitator Bapak Ariasdi MPDT dan pengajar praktik Ibu Luciana MPD. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1.4a.8 tentang koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama, bagaimana kesimpulan saya tentang peran guru dalam menciptakan budaya positif dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif dapat diwujudkan dengan pembiasaan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini, guru berperan untuk mengubah paradigma dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, mengajak teman-teman sejawat untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, memberikan contoh teladan bagi murid dan warga sekolah lainnya untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid agar dapat mengontrol, mengarahkan dirinya, agar dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Perilaku karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian perilaku untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Perilaku karena menghindari hukuman dan mengharapkan imbalan dari orang lain, ini adalah perilaku yang disebabkan karena termotivasi secara ekstrinsik. Guru diharapkan dapat menghindari hukuman dan penghargaan. Berperilaku karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berperilaku seperti ini disebabkan oleh anak sudah termotivasi secara intrinsik. Di sini guru berperan untuk menimbulkan motivasi intrinsik bagi anak sehingga mereka dapat berperilaku karena untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 4. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terdiri dari penghukum, teman, pemberi rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Sebagai guru, hendaknya kita berada pada posisi kontrol manajer. Manajer adalah posisi kontrol di mana guru berbuat sesuatu bersama murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Sebagai manajer dengan mengacu pada restitusi, guru menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang kelima adalah penerapan keyakinan kelas atau sekolah. Di sini guru berperan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas, mengingatkan pada murid untuk komitmen, konsisten, dan kontinu dalam melakukan keyakinan kelas, dan mengarahkan murid untuk memasukkan budaya positif sekolah ke dalam keyakinan kelas. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Dalam menerapkan segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Dalam menerapkan segitiga restitusi, digunakan langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berikutnya, keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak.
Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara antara lain untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin tersebut adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Guru sebagai teladan memberikan contoh yang baik dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga dapat memotivasi murid dalam menerapkan budaya positif. Guru menuntun dan memberikan kemerdekaan kepada murid untuk menetapkan keyakinan kelas. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi setiap warga sekolah, berkolaborasi dengan murid dalam menyepakati keyakinan kelas. Budaya positif yang memihak pada murid membuat anak merasa aman dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru menjadi teladan, contoh kebajikan yang patut ditiru oleh orang lain. Mewujudkan kepemimpinan murid berarti guru menempatkan murid pada kursi pemegang kendali proses pembelajaran mereka sendiri. Guru menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya dalam menyelesaikan masalahnya. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan berdasarkan visi guru penggerak terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Untuk mewujudkan visi tersebut digunakan pendekatan inquiry apresiatif berdasarkan kekuatan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal atau budaya positif. Kesimpulan dari keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif, semuanya adalah bertujuan untuk kepentingan murid, memihak kepada murid, di mana murid yang dituju adalah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tentang disiplin positif. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Budaya positif merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal mengacu pada profil pelajar Pancasila. Tentang teori kontrol, Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jika murid mengizinkan dirinya dikontrol, berarti kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jika murid menyadarinya, mereka akan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan trik kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan, berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Berikutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan.
Diane Gosson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka berperilaku karena sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan, dan imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Motivasi ini juga bersifat ekstrinsik. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan penguasaan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas nama atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi kegiatan untuk dianggap berharga, bila membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis. Kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Akibatnya kemungkinan murid menjadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Posisi yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Murid tertekan tiba-tiba akan meletuskan amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Posisi sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, tetapi murid akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Murid hanya akan patuh pada guru tersebut. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun murid tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut. Posisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Segitiga restitusi. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan atau pernyataan pada tahap restitusi ini adalah,
Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan sendiri. Kamu berhak merasa begitu. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Pertanyaan atau pernyataan pada tahap ini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Pernyataan atau pertanyaan pada tahap ini yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kau mau jadi orang seperti apa? Hal yang menarik dan di luar dugaan saya, yang pertama, ternyata memberi hukuman dan imbalan dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan murid adalah dengan segitiga restitusi. Posisi teman dan pemantau hanya dapat menimbulkan motivasi ekstrinsik. Posisi kontrol yang baik berada pada posisi manajer. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas adalah tidak lagi memberikan hukuman atau penghargaan kepada murid, menyelesaikan masalah murid dengan posisi kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya lakukan terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menghukum anak yang tidak disiplin dalam belajar dan tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Kadang saya juga menjadi teman bagi murid dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, ketika melakukan hukuman, perasaan saya jadi tidak tenang karena timbul rasa bersalah pada diri saya. Dan sempat berpikir apakah anak ini nantinya benci kepada saya. Ketika saya menjadi teman, perasaan saya tenang dan nyaman. Saya merasa anak menilai saya guru yang baik. Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki terkait pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Paling tidak saya pernah memposisikan diri saya sebagai teman bagi murid. Yang perlu saya perbaiki adalah tidak lagi berada pada posisi penghukum ketika murid melanggar peraturan, tapi berada pada posisi manajer dengan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang bermasalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang sering saya ambil adalah sebagai penghukum. Perasaan saya tidak senang, kadang saya bertanya pada hati saya, apakah nantinya murid yang saya hukum tidak benci pada saya? Setelah mempelajari modul ini, saya akan berada pada posisi manajer. Berada pada posisi manajer tentunya perasaan saya senang karena dapat membuat murid menyadari kesalahannya, mencari solusi atas kesalahannya, dan menyadari tentang keyakinan kelas yang dilanggar dan menjadi orang yang lebih kuat. Perbedaannya, dulu perasaan saya was-was, takut anak dendam pada saya. Sekarang saya merasa senang, tidak ada beban, merasa nyaman dan juga bangga menjadi Riri yang dapat menerapkan budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkannya? Tanpa disadari, saya pernah melakukan segitiga restitusi, yaitu pada tahap validasi tindakan salah, di mana saya mengajukan pertanyaan, kenapa kamu tidak pakai sepatu? Kenapa kamu tidak mencatat? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Konsep yang perlu disampaikan pada modul ini adalah bagaimana strategi kita agar semua warga sekolah mau diajak bekerja sama untuk menerapkan budaya positif. Karena kebanyakan guru tetap ingin berada pada posisi aman, tidak mau menambah kesibukan lagi, apalagi di sekolah tersebut baru saya yang mengikuti pelatihan CGP. Demikianlah penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.